apa kabar? Kalian pasti pada tidur kan? Semoga kalian tidurnya indah, kalian tidurnya nyenyak, sampai besok pagi kalian bangun dengan tubuh yang fit, dengan energi yang baru, dengan semangat yang baru, iya kan? Selamat gabung juga para my new subscribers. Semoga kalian sehat-sehat semuanya. Semoga kalian bisa enjoyin nonton videonya Intan. Kalau kalian mau DM aku, mau tanya-tanya aku, boleh banget. Itu biasanya di video aku itu ada keterangan dimana aku masukin nama Instagramnya aku, Intan Kurkowski. Kali ini gue langsung aja ya. Kali ini gue nggak bawa tema apa-apa. Gue cuma mau jawab Q&A dari subscriber gue. Ternyata yang udah 2 minggu yang lalu. Aduh, maafin ya, lama banget jawabnya. Gue baru lihat soalnya. Jadi gue mau jawab pertanyaannya. Ini pertanyaan seperti ini. Gimana sih cara menghadapi cemburu pada pasangan yang sering dideketin sama cewek-cewek? Serem ya kan? Gimana cara menghadapi cemburu karena pasangan kita sering dideketin sama cewek-cewek? Tapi di sini kendalanya kamu tidak bilang ini pasangan kamu udah suami kah? Pasangan kamu masih pacar kah? Karena kan berbeda ya cara menanggapinya. Kalau udah suami kan lebih serius gitu kan. Kalau misalnya pacar ya sudah, nggak terlalu serius tapi tetap masih cemburu tetap. Gue sambil treatment tuh sambil mikir ya kan, gimana caranya ya kan. Gue sebelum menjawab pertanyaan itu gue berpikir dulu gitu, dan itu coba gue masukin kalau gue mencoba untuk menjadi diri kalian gitu loh. Contohnya kayak gini, kalau gue jadi dia, gue punya suami, itu suami gue itu dideketin sama cewek-cewek dan gue cemburu, bagaimana sih cara ngadapinnya gitu kan. Ini pernah gue bahas juga di video gue, cara menanggulangi rasa cemburu pada pasangan. Oke, sekarang anggap aja misalnya pasangannya ini suami ya. Suami lo itu dideketin sama cewek-cewek dan membuat itu lo marah, tidak nyaman. Wajar. Sejuta manusia, perempuan-perempuan, istri-istri suami dideketin cewek-cewek kan kita marah ya kan. Tapi sebelum gue ngebahas ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah ya kan, lo nggak bisa. Satu, inget, jangan jadikan ini jadi bumerang buat lo. Jadi bumerang dalam arti padahal suami lo ini memang dideketin iya, tapi suami lo nggak selingkuh, tapi karena cemburunya lo membuat hubungan lo jadi rusak sama dia. Dia nggak nyaman dicemburuin gitu loh. Jadi caranya adalah, kalau menurut pribadi gua, kuncinya itu ada di suami, bukan di lo. Harusnya si suami ini kalaupun dia sadar ada cewek-cewek yang deketin dia dan dia mencintai istrinya, sudah seharusnya tugasnya si suami ini, karena dia tahu banyak yang suka sama dia, tugasnya dia adalah untuk menenangkan si istri, untuk meyakinkan si istri everything is good, everything is okay, nothing problem. Gue nggak respon mereka, gue nggak respon si ini, si itu, si ini. Harusnya kalau dia meyakinkan kamu, dia membuat kamu merasa, oh iya ya, suami gue udah ngeyakinin gue kok semua baik-baik aja. Dan kalau itu ternyata udah dilakuin sama suami kamu dan kamu merasa tidak puas gitu ya kan, kamu merasa tidak cukup. Tapi kalau ini udah suami ya kan, kalau udah suami kan udah milik hak mutlak kita ya. Ya kamu bisa sih, kalau gue ya, gue misal punya suami si Jerry, memang jadi suami gue gitu loh. Terus disukain, jelas-jelas gue tahu dia disukai sama si perempuan ini, si laki gue tidak merespon, tapi perempuan ini agresif. Oh, itu udah menjadi hak gue, udah menjadi kerjaan gue untuk bilang sama perempuan itu, iya kan. Jadi nggak ada alasan mau marah-marah. Kenapa sih? Udah sih cuekin aja. Tapi kalau sudah sangat-sangat mengganggu, gue akan bilang sama perempuan itu. Apalagi dia tahu misalnya kalau gue itu udah bersuami gitu ya kan, itu suami gue gitu loh, gue ini istrinya, tapi dia masih kegatelan. Oh, gue akan ngomong sama perempuan itu, hello, anggap misalnya namanya Jenny gitu ya. Gue bilang, Jenny please lu stay away, lu jaga jarak dari suami gue. Wow, gue gak nyaman lu deket-deket sama suami gue, karena dia adalah bapaknya anak-anak gue. Gue udah peringatin sama lu, jangan deket-deketin suami gue. Tapi kalau misalnya suami lu itu gak ngerespon tuh perempuan ya, gak ngerespon. Kalau udah ngerespon berarti kan laki Jerry yang kegatelan, dia yang gue sikat kalau misalnya gak kegatelan kan. Tapi kan ceritanya si Jerry sini tidak kegatelan, tapi intinya tetap aja bahaya. Dia kagak kegatelan,
apa namanya laki-laki ya kan, ditawarin kucing, ditawarin ikan, lama-lama kan dimakan juga gitu loh. Makanya kita udah pasang kuda, udah harus pasang kuda duluan kan. Gue akan ngomong sama perempuan itu, please lu jaga jarak dari suami gue, ini anak-anak bapaknya anak-anak gue, lu jangan cari gara-gara. Gue ekstrim sih, gue akan bilang sama dia, lu berani ngacak-ngacak surga gue, neraka akan gue ciptakan di dalam hidup lu. Gue akan bilang kayak gitu. Oh iya, karena gue tahu gue orang yang takut melakukan dosa, gue takut melakukan hal-hal kriminal, gue takut. Tapi sebagai manusia, gue tidak melakukan kejahatan, tapi gue diganggu. Ini adalah bentuk dimana gue memprotek keluarga gue gitu loh. Gue akan bilang, jangan macem-macem, jangan sampai gue dengar macem-macem, ya kan? Gue udah ingetin lu dari awal, jangan ganggu suami gue karena itu mengganggu gue dan mengganggu anak-anak. Gue bilang kayak gitu. Berani lu ngacak-ngacak rumah tangga gue ciptain neraka dalam hidup lu. Gue sih nggak usah main-main lah sama gue soal perselingkuhan. Nggak ada yang namanya tawar-menawar, harga mati buat gue. Jerry nggak berani kan, dan lu juga harus bilang sama suami lu. Wajar sih disukain orang itu kan menyenangkan ya, nggak cowok nggak cewek, kita disukain sama fans kita kan seneng ya kan. Laki-laki disenengin sama perempuan juga seneng, itu hal menyenangkan yang buat kita berpikir, aduh gila ya, gue ternyata menarik ya, banyak yang suka sama gue. Nah tergantung dari kitanya sendiri apakah kita merespon atau tidak gitu loh. Gue kemarin 3 hari yang lalu gue ke Walmart, ada atau nggak anak-anak ABG itu sekitar mungkin umur 20 tahun ketemu gue, dia bilang, do you want my number? Banyak banget guys yang kayak gitu. Kalau gue gatel ya kan, perempuan bangsat, udah gue gebet, suami gue kerja ya udah gue jalan aja, lagi siang-siang gini anak gue sekolah kan. Memang peluang itu selalu ada. Bagaimana caranya kita supaya menjaga diri kita tidak jatuh ke dalam cobaan itu ya kan. Lu juga bilang, lu mesti bilang sama suami lu, lihat, dengerin baik-baik suamiku, dengerin baik-baik ya kan. Gue jadi ibu yang baik, misalnya kayak gue kalau misalnya gue digituin ya kan, gue akan bilang kan, suamiku, lu belum pernah yang namanya sejak pacaran lu ngecek semua email gue ya kan. Makanya si Jerry itu ngajak gue nikah, dia pernah nanya email gue sama passwordnya gue, tidak ditemukan di mana gue chattingan sama pacaran sama laki-laki lain, tidak ditemukan. Dia bisa ngecek lo dari WhatsApp lain tuh, dicek sama dia, gue nggak ada. 7 tahun gue nikah sama lu, belum pernah gue yang namanya aneh-aneh ya kan. Tapi jangan sekali-sekali coba kesabaran gue. Gue sudah menunjukkan selama kita pacaran 1 tahun, 7 tahun kita menikah, 8 tahun kita berhubungan, belum pernah yang namanya gue cari gara-gara. Tapi gue bisa menjadi seorang yang mencari gara-gara. Itu semua tergantung sama lu. Lu mau tetap gue menjadi Intan yang sekarang ini yang lu lihat dengan karakter gue yang ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, nggak ada embel-embel namanya, nanti bini gue begini, bini begitu. Atau lu mau gue jadi bajingan bangsat juga sekalian, jadi bajingan sekalian juga. Bisa banget kalau gue mau. Bukan karena gue gak bisa. Semua kan tergantung pilihan di tangan gue. Makanya gue lebih memilih menjadi Intan seperti yang lo cinta saat ini. Tapi gue bisa berubah di saat lo sudah mulai cari gara-gara sama gue. Hidup itu pilihan suamiku. Gue bilang begitu sama suami gue. Gak berani dia macam-macam sama gue. Kayak kemarin beberapa hari yang lalu kan, suami gue meeting sama orang Jepang ya kan. Dia bilang gini, gue harus ketemu sama orang Jepang. By phone sih kita biasa-biasa aja ya mama. Pas sudah ketemu kok dia jadi baik banget tuh cewek ya kan. Iya ngomong apa sih, masih Jepang itu masih kental banget ya kan. So nice, that woman so nice talk to me, dia bilang. Very different, beda banget pas saat gue telepon-teleponan, dia bilang. Tapi ya udahlah, gue nggak pikirin itu karena gue punya istri yang cantik, karena gue nggak mau cari gara-gara. Dia ngomong kayak gitu, cuman pada saat dia ngomong kayak gitu, gue aminin ya dalam hati. Gue tetap bilang sama dia, itu namanya suami gue hebat, suami gue keren, keren banget suami gue ini kan, gue bilang. Iya, semua itu pilihan ada di tangan lu suamiku. Lu baru ceritakan ada cewek yang baik banget, yang ngasih perhatian, tiba-tiba ada yang baik banget, nice banget ngomong sama lu dan dia good looking juga. Tapi kan gue gak bilang sama lu, gue bilang kalau gue ke Walmart kan, itu cowok-cowok sampai ada yang ngikutin gue dari belakang kan. Waktu gue lagi beli ini apa, pelindung handphone anak gue,
Ada cowok sampai nungguin gue selesai itu di parkiran. Gue sampai ketakutan keluar karena mobil gue sama mobil sama-sama deket. Karena salahnya gue gini, gue ini kan orang Indonesia yang ketemu orang ramah ya, cuman begini doang, nggak ada maksud apa-apa. Tapi terkadang itu menjadikan bumerang buat gue gitu loh. Orang berpikir gue jadinya terlalu nice gitu. Padahal gue udah menjadi ciri khas gue yang ketemu orang, hai. Salah paham banyak orang tuh, ya kan? Gue bilang sama suami gue, kalau misalnya gue bang nakal ya kan, dari kemarin itu gue kalau mau gebet gue bisa banget, tapi terima kasih atas kejujuran lu, gue juga jujur sama lu ya kan, gue bilang gitu sama suami gue. Jadinya pada saat dia meninggikan dirinya sendiri ya kan, menceritakan dirinya, dan gue juga menjujur akhirnya terbuka sama suami gue ya kan, gue nggak pakai basa-basi busuk, gue ceritain apa adanya. Ada 2 orang minta nomor telepon gue langsung kok. Plus lagi yang DM gue ya kan, lewat Facebook, Instagram gitu kan, nanya tuh, lihat tuh, pada nanya kan, Intan, how are you, mau dinner apa nggak, mau begini apa nggak. Gue nggak pakai basa-basi, gue nggak bohong Jerry, gue gituin sama suami gue kasih tahu. Kadang-kadang laki-laki ini harus dikasih tahu baru dia paham, tahu nggak? Dia kan baca, jadi baca, ini sini. Ada yang dari Qatar, ada yang dari di mana-mana ya kan. Temen gue kan banyak banget kan di Instagram gitu. Walaupun tidak berteman gitu, ada juga yang masuk DM gitu. Gue kasih tahu, gue kasih lihat untuk menunjukkan gini loh, bukan lu doang nih yang di posisi dimana gue harus jantungan. Karena suami gue sempat bilang, lu harusnya banggain mama punya suami kayak gue ya kan. Gue dengan posisi gue yang bagus, kita tidak miskin-miskin amat, dia bilang. Terus banyak loh cewek yang mau sama gue, kalau gue kasih ngantri di belakang. Nih bercanda ngomong kayak gitu. Cuman gue bilang, gue jejarin gue, dia udah show off kan, gue show off sekalian. Kadang-kadang laki-laki tuh harus ditunjukkan gimana. Kalau bukan lu doang nih yang ketakutan kalau misalnya diambil orang, lu juga harus berpikir. Lu juga banyak juga yang mau sama gue, yang udah turun mesin 2 kali, pakai bukti, jebret nih, lihat nih. Gila lo, emang lu doang apa yang dikejar-kejar? Nih, turun mesin 2 kali aja, yang ngejar gue nggak kira-kira kan, berondong. Lu bayangin, berondong tuh. Gue udah 36 tahun, yang deketin ke umur 20, 25 kan. Jadi suami gue diem di situ gitu loh. Jadi suami gue berpikir di situ, berarti gue nggak boleh macam-macam. Ternyata banyak juga di belakang istri gue ini ada juga yang mau sama istri gue. Itu membuat dia jadinya sebelum melakukan aneh-aneh, para laki-laki tuh berpikir. Kalian juga harus jujur loh sama pasangan kalian. Misalnya ada yang suka sama kalian, ada yang misalnya yang mencoba untuk mengganggu kalian, boleh dikasih tahu sama pasangan, untuk ngasih tahu ke pasangan sinyal gitu kan. Gue masih ada yang mau nih ya kan, untuk gedein kepala kita juga, untuk bikin dia deg-degan juga. Jangan kita terus yang deg-dekin ya kan, jangan mau. Nah begitu, kalau misalnya cara menghadapi cemburunya, itu semua kuncinya ada di suami ya. Dia harus bisa menenangkan lu, dimana caranya supaya lu tuh bisa yakin dan percaya kalau dia nggak ngapa-ngapain. Kalaupun dia tidak merespon apa-apa karena perempuan itu, jangan lu korek-korek, jangan lu sampai mendikte dia, membuat dia tidak nyaman, akhirnya jadi selingkuh beneran, ya kan? Tapi kalau misalnya posisinya memang bener suami lu tidak kegatelan, terus tidak merespon, tapi ceweknya sangat-sangat agresif, lu ngomong langsung sama tuh perempuan kan, hey, stop ya, lu jaga jarak, stay away from my husband ya kan, jangan cari gara-gara ya. Lu merusak surga gue ciptain neraka buat lu gitu, supaya dia takut kan. Atau nggak bilang, udahlah lu kan nanti pada dasarnya punya pasangan juga, punya suami juga, baru rumah tangga juga. Lu mau nggak rumah tangga lu dirusak? Walaupun lu nggak hubungan apa-apa, lu nyaman nggak kalau suami lu ada yang deketin? Balikin aja ke lu deh. Lu punya suami, gue suka nih sama suami lu, dan lu tahu gue suka sama suami lu. Lu nyaman atau enggak? Walaupun suami lu misal tidak merespon gue, tapi tetap aja kan tidak bikin lo nyaman, karena ngerasa apaan sih nih perempuan nggak punya harga diri banget. Pasti lu berpikir begitu juga, dan begitu juga gue saat ini berpikir, lu kok nggak punya harga diri? Dia itu udah suami gue, lu nunjukin rasa sukanya lu gitu ya kan. Kalau buat para pelakor jangan pakai tawar menawar ya kan, suntik mati langsung, karena mereka ini calon-calon perusak rumah tangga orang, yang membuat orang pada bercerai kan. Aduh, emosi gue langsung menceritakannya.
Gitu ya kan, semoga ini jawaban membantu kamu, membuat kamu percaya diri. Ingat, tunjukin kalau ada cowok-cowok yang suka sama lo juga, tunjukin sama suami lo, dimana supaya suami lo sadar lo juga banyak banget kali ngefans sama lo, tapi dengan menunjukkan itu lu sombong sedikit, tapi lu bisa meninggikan diri lu. Tapi kan gue setia selama ini, nggak ada gue respon satu-satu pun, nggak ada. Itu bentuk kesetiaan gue. Jadi jangan coba-coba lu ya, lu ada yang suka sama lu respon. Lihat nih, banyak banget nih yang deket-deketin gue, ada nggak gue bales, ada nggak gue ngomong apa-apa sama mereka, gue blok-blokin. Nah itu untuk ninggiin kepala lu, untuk menjatuhkan dia supaya dia tidak cari gara-gara. Enggak kok, cuma sekedar untuk say hello doang, kenapa? Alah, lu lihat nih banyak banget yang say hello sama gue, ada nggak gue bales, ada nggak gue bilang hai juga. Lu kick mati langsung untuk menunjukkan sama dia gue juga dideketin, tapi gue nggak ngerespon gitu. Gue kalau perselingkuhan langsung emosi, gue narik-narik, langsung jantung gue langsung terbakar langsung ya kan. Oke, gitu aja, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu yang soal nanya bagaimana caranya menghadapi rasa cemburu terhadap pasangan kita yang dideketin sama cewek-cewek terus kan. Ancam dia sedikit-sedikit, perlu tuh laki-laki diancam. Tapi untuk membuat suami lo cinta, mati asmara ngepot sama lu, makanya tonton video yang gue bilang itu. Buat suami lo kelepek di saat suami lo udah kelepek sama lu, mau 1000 perempuan cantik, dia tidak akan tergoda. Walaupun perut kita sudah ewer-eweran, ya kan, payudara kita sudah turun, namanya kita menyusui gitu kan. Tapi kalau dia cinta mati asmara ngepot sama kita, dia tidak akan tergoda. Caranya apa? Buat dia kelepek, servis dia bagus, perutnya, seksnya, komunikasinya, quality time-nya, dia tidak akan mau berselingkuh. Oke? Jangan khawatir, sekarang kuncinya ada di lu juga. Untuk membuat suami lu tidak tergoda, lu harus menjadi nomor 1 di hatinya. Cara membuat jadi nomor 1, lu nonton video gue dan lu bisa terapkan dalam keluarga lo sendiri. Oke? Semoga ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh subscribe, like, and comment. Sorry ngomongnya agak membakar. Gue kalau soal ada yang ganggu suami orang, siapapun orangnya akan menjadi musuh gue. Gue nggak suka yang namanya merusak rumah tangga orang. Oke? Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga kalian sehat dan bahagia. Bye bye.